Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk sahabat-sahabat tani di mana saja berada. Kali ini hanya sedikit berbagi mengenai tanaman padi dan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat-sahabat yang menanyakan tentang pemangkasan padi. Jadi untuk pemangkasan padi itu sendiri itu alternatif, karena di luaran sana sahabat-sahabat sebagian ada yang sudah melakukan untuk pemangkasan atau pruning daun padi ini, dan saya sendiri pun sudah 3 kali untuk melakukan pemangkasan 3 musim untuk pruning padi. Jadi saya hanya sedikit berbagi dan menjawab dari sahabat-sahabat yang menanyakan tentang pemangkasan padi. Jadi apa fungsinya dari pemangkasan dan apa yang didapatkan dari pemangkasan atau pruning padi. Oke, sebelum lanjut untuk membahas tentang pemangkasan padi, ke sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu subscribe, bisa like, komen, dan bila perlu bunyikan tombol loncengnya, biar nanti kalau channel ini mengupload video baru bisa sama-sama belajar untuk bagaimana langkah baiknya budidaya tanaman padi. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Untuk pemangkasan padi itu sendiri sebenarnya tidak mutlak atau tidak harus dipangkas, karena yang sudah saya lakukan itu tidak seberapa mendapatkan manfaat dari pemangkasan itu sendiri. Jadi mungkin kalau ada di daerah-daerah lain yang cara tanamnya berbeda atau jenis kesuburannya berbeda, pemupukannya berbeda, mungkin bisa membawa manfaat. Tapi untuk di daerah saya atau di sekitar saya ini kurang bermanfaat dari segala macam hal dari penanaman padi itu sendiri. Jadi untuk padi seperti ini yang sudah berumur 45 hari, tapi untuk tanaman kali ini saya tidak melakukan pemangkasan. Karena apa? Karena yang saya lakukan dari musim-musim kemarin saya melakukan itu pun tidak banyak membantu, terutama di anakan. Nah, anakan padi itu sendiri kalau di daerah kita umumnya itu di Indonesia itu cara tanam sudah dilakukan sedemikian rupa dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu yang tentunya itu sudah memungkinkan untuk mendapatkan anakan-anakan padi yang sempurna. Karena rata-rata yang dipakai sudah
menggunakan jarak itu di antara 27, 28, mungkin ada yang 30 kali 30 cm. Itu sudah cukup untuk memberikan ruang anakan. Jadi tidak perlu melakukan pemangkasan untuk menambah anakan. Nah, sedangkan untuk menanggulangi hama itu pun tidak tidak begitu membantu. Ya mungkin ada sedikit perbedaan untuk hama, cuman dalam persentasenya tidak membantu. Karena dalam pemangkasan itu sendiri dalam jangka waktu yang tidak lama, itu paling lama sekitar seminggu sampai 10 hari itu daun pun sudah kembali rimbun. Jadi untuk hama sendiri tidak tertanggulangi. Nah, untuk hama tikus juga tidak begitu membantu. Karena umur pemangkasan juga tidak lama. Memang kelihatan sehabis dipangkas itu juga kelihatan terang hama tikus. Nah, sementara itu tidak datang, cuman hanya dalam waktu kisaran 1 minggu. Jadi untuk manfaatnya itu sendiri kurang efektif. Sedangkan jenis-jenis padi yang ada di daerah kita, di tempat kita, itu ketinggiannya sudah standar, jadi tidak perlu dipangkas pun. Nah, hanya seperti itu, paling tinggi ya 150, 160. Dan untuk mengatasi rebah itu pun tidak semua jenis padi terkena rebah atau cuaca yang tidak begitu ekstrim. Jadi hanya waktu-waktu tertentu yang ada padi yang rebah. Jadi enggak sebegitu bagusnya untuk melakukan pemangkasan. Jadi untuk pengalaman saya sendiri yang sudah 3 kali melakukan pemangkasan, itu hanya buang-buang waktu dan tenaga. Untuk efektivitasnya gimana tuh, kurang mendapatkan keuntungan dari pemangkasan itu sendiri. Jadi lebih baik untuk melakukan perawatan yang lain daripada untuk melakukan pemangkasan. Demikian yang dapat saya bagikan, sekedar pengalaman saya pribadi. Jadi mungkin ada tanggapan-tanggapan atau salah-salah kata yang saya tuturkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu pengalaman saya yang aku dapat dari pemangkasan atau pruning padi. Dan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.